Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil video PJBL mengenai pertemuan keempat di mata pelajaran Ilmu Perancangan Perundang-undangan dengan dosen Dr. Isyaq Massaud SHMH. Pada video PJBL kali ini, kami mempresentasikan yang pertama, asas pembentukan perancangan perundang-undangan, yang kedua, jenis dan hierarki peraturan perancangan perundang-undangan, yang ketiga, materi muatan peraturan perancangan undang-undangan, yang keempat, asas materi muatan perancangan PUU. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama saya, yaitu Nabila Falisa Okta dengan NIM 241061158. Lalu dengan rekan-rekan saya seperti Nabila Ayudia, Muhammad Zidan, dan Najwa Roshidah yang NIM-nya akan disampaikan pada muatan video selanjutnya. Pada pembahasan pertama, yakni asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, ada asas kejelasan tujuan. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembuatan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Yang kedua, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan PUU harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan PUU yang berwenang. Yang ketiga, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa dalam pembentukan peraturan PUU harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang keempat, asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan PUU harus memperhitungkan efektivitas peraturan PUU tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Selanjutnya yang kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam, asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan PUU, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Yang ketujuh, asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan PUU harus mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Perkenalkan, nama saya Naila Yudia Lestari dengan NIM 24106111145. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, dalam konteks ini, istilah yang digunakan adalah jenis atau bentuk. Kedua istilah tersebut pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama, yakni untuk menerangkan mengenai berbagai macam PUU, hierarki atau tata urutan PUU. Dalam KBBI, jenis berarti mempunyai ciri, yaitu sifat, keturunan, dan sebagainya yang khusus, seperti macam atau mutu. Nah, dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan PUU, istilah yang digunakan adalah jenis dan hierarki peraturan PUU. Jenis peraturan PUU suatu negara dapat berbeda antara yang dikeluarkan pada suatu masa tertentu dengan masa yang lainnya. Hal ini terjadi karena penentuan jenis peraturan PUU dan bagaimana tata urutannya sangat tergantung pada penguasa dan kewenangannya untuk membuat suatu keputusan yang berbentuk peraturan PUU. Selanjutnya, penguasa dan kewenangan tersebut ditentukan oleh sistem ketatanegaraan yang dianut. Sistem ketatanegaraan suatu negara dapat diketahui dari UUD negara yang bersangkutan. UUD merupakan bentuk peraturan PUU tertinggi dalam suatu negara dan semua peraturan PUU di bawah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan UUD tersebut. Peraturan PUU harus berdasarkan dan bersumber pada peraturan PUU yang berlaku yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk peraturan PUU yang terlampir berdasarkan TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu yang kedua ada Ketetapan MPR, ketiga ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, lalu yang keempat ada Peraturan Pemerintah,
Kelima, ada keputusan presiden. Yang keenam, ada peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada tata urutan peraturan PUU berdasarkan TAP MPR nomor 3/MPR/2000. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada ketetapan MPR, ketiga ada undang-undang, keempat ada Perpu, yang kelima ada peraturan pemerintah, yang keenam ada keputusan presiden, dan yang ketujuh ada peraturan daerah, yaitu Perda provinsi, Perda kabupaten atau kota, dan yang terakhir ada peraturan desa. Nah, lalu ada jenis dan hierarki peraturan PUU berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu ada Undang-Undang atau Perpu, yang ketiga ada peraturan pemerintah, lalu ada peraturan presiden, dan yang terakhir ada peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini ada 3 juga, yaitu ada peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan ada peraturan desa. Lalu ada jenis dan hierarki peraturan PUU berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketiga ada undang-undang atau Perpu, yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima ada peraturan presiden, yang keenam ada peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh ada perda kabupaten atau kota. Nah, jenis peraturan PUU lain yang bukan termasuk ke dalam hierarki peraturan PUU terlampir dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD, provinsi, gubernur, DPRD kabupaten atau kota, bupati atau wali kota, kepala desa, atau yang setingkat. Nah, peraturan di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Lalu selanjutnya ada hierarki. Nah, hierarki ini adalah penjenjangan setiap jenis peraturan PUU yang didasarkan pada asas bahwa peraturan PUU yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan PUU yang lebih tinggi. Nah, kekuatan hukum peraturan PUU sesuai dengan hierarki peraturan PUU, yaitu yang pertama yang paling atas ada Undang-Undang Dasar NRI 1945, lalu ada TAP MPR, lalu ada UU atau Perpu, lalu ada peraturan pemerintah, lalu ada peraturan presiden, lalu ada peraturan daerah provinsi, lalu ada perda kabupaten atau kota. Menentukan materi muatan merupakan hal yang mungkin agak sulit ya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi muatan tersebut diatur dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa materi muatan dari peraturan perundang-undangan itu harus sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, materi muatan berdasarkan jenis peraturan perundang-undangan itu ada banyak. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI 1945. Materi muatan Undang-Undang NRI 1945 ini terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak memberikan petunjuk tentang materi muatan dari undang-undang, meskipun UUD tercakup dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Materi muatan TAP MPR adalah TAP MPR-S dan TAP MPR yang masih berlaku hingga kini. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 TAP MPR RI nomor 1 MPR tahun 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPR-S dan TAP MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 tertanggal pada 7 Agustus 2003. Selanjutnya ada undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nah,
Materi muatan undang-undang ini yang dijelaskan dalam pasal 10 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berisikan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Negara RI tahun 1945. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, dan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya ada materi muatan Perpu yang dijelaskan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sama dengan materi muatan undang-undang sebelumnya. Selanjutnya ada peraturan pemerintah atau PP. Materi muatan peraturan pemerintah yang dijelaskan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pemerintah hanya dapat membuat peraturan pemerintah dalam rangka mengatur lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang secara tegas maupun tidak tegas memerintahkan pembentukan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dibentuk atas perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan supaya tidak tumpang tindih ya atau berlawanan. Yang kelima yaitu ada peraturan presiden atau Perpres. Materi muatan peraturan presiden yang dijelaskan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berisikan materi yang diperintahkan oleh undang-undang untuk melaksanakan peraturan pemerintah dan untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu ada peraturan daerah, perda provinsi, dan perda kabupaten atau kota. Materi muatan peraturan daerah ini dijelaskan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan ekonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada ketentuan pidana. Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang. Yang pertama undang-undang, peraturan daerah provinsi. Yang ketiga yaitu ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Materi muatan ketentuan pidana dalam perda provinsi atau perda kabupaten atau kota berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyaknya yaitu 50 juta rupiah. Yang terakhir yaitu ada materi muatan peraturan non-hierarki yang dijelaskan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan yang bukan termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan memiliki materi muatan berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pengaturan atau penjabaran lebih lanjut atas urusan yang menjadi kewenangan lembaga negara, kementerian atau PNK yang bersangkutan. Sekian. Perkenalkan, nama saya Najwa Rasyida dengan NIM 2410611142. Di sini saya akan menjelaskan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Materi ini sangat penting untuk dibahas karena peraturan yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu tidak boleh asal ditulis, melainkan harus tunduk terhadap prinsip-prinsip tertentu yang membuat peraturan tersebut menjadi sah dan layak untuk diterapkan. Jadi, sederhananya asas materi muatan itu menjadi patokan kualitas yang harus ada dalam sebuah peraturan. Dan semuanya sudah diatur dalam pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011. Nah, saya akan menjelaskan asas-asas tersebut satu persatu. Yang pertama ada asas pengayoman. Inti dari asas ini adalah peraturan harus melindungi masyarakat. Jadi ketika sebuah peraturan dibuat, isinya harus membuat orang merasa nyaman, bukan malah menambah kecemasan atau rasa takut. Tujuannya untuk menciptakan ketentraman karena peraturan pada dasarnya dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah, bukan menambah masalah baru. Lalu yang kedua ada asas kemanusiaan. Kalau asas pengayoman tadi berfokus pada rasa aman, maka asas kemanusiaan fokus pada hakikat manusia. Isi peraturan harus mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia yang artinya aturan itu tidak boleh menginjak hak seseorang, harus adil secara moral, dan harus memperlakukan warga negara dengan penuh penghargaan.
Yang ketiga ada asas kebangsaan. Asas ini menjadi pengingat untuk kita bahwa ketika membuat suatu peraturan harus sesuai dengan karakter bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Peraturan harus mencerminkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi menjaga keutuhan NKRI. Jadi, setiap materi muatan harus tetap selaras dengan nilai identitas nasional kita, meskipun konteksnya mungkin isu modern atau global. Yang keempat ada asas kekeluargaan. Nah, ini asasnya Indonesia banget karena isinya menegaskan bahwa peraturan harus mencerminkan semangat musyawarah dan mufakat. Artinya, materi muatan itu tidak boleh bernuansa otoriter atau memaksakan suatu kepentingan, tetapi harus mempertimbangkan kebersamaan dan hasil keputusan yang kolektif. Yang kelima ada asas kenusantaraan. Asas ini lebih ke cara pandang geografis dan politik. Jadi, materi muatan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia sebagai negara kesatuan. Bukan hanya mempertimbangkan kepentingan satu kelompok atau satu daerah saja, tetapi harus melihat Indonesia sebagai negara kepulauan yang utuh. Lalu yang keenam ada asas Bhinneka Tunggal Ika. Dikarenakan kondisi Indonesia yang sangat beragam, peraturan juga harus peka terhadap perbedaan. Materi muatan harus mempertimbangkan keragaman agama, budaya, suku, dan kondisi tiap daerah. Jadi ketika ada peraturan yang berlaku nasional, dia harus tetap responsif terhadap konteks sosial yang berbeda-beda, bukan disamaratakan secara kaku. Yang ketujuh ada asas keadilan. Asas keadilan menekankan bahwa isi peraturan harus proporsional. Keadilan tidak selalu berarti sama, tetapi memberi sesuai kebutuhan dan konteks. Jadi, dalam materi muatan, aturan harus mengatur dengan cara yang benar-benar bisa menciptakan fairness bagi seluruh warga negara. Selanjutnya, asas ke-8 yaitu asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Kalau asas keadilan tadi bicara tentang fairness, maka asas ini bicara tentang non-diskriminasi. Isi peraturan tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, gender, ras, atau status sosial. Semua orang punya posisi yang sama di mata hukum. Jadi, asas ini yang melindungi kita dari aturan yang bias atau tumpang tindih. Jadi, kesimpulannya, kalau kita lihat keseluruhan asas materi muatan ini, inti utamanya adalah memastikan bahwa isi peraturan itu manusiawi, adil, relevan, dan bisa diterapkan tanpa menimbulkan kekacauan. Dengan memahami asas-asas ini, kita bisa ngecek nih kualitas dari satu peraturan. Apakah sudah mencerminkan nilai hukum yang seharusnya, atau justru punya celah yang bisa menimbulkan masalah.